Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9, orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sodri HM beserta keluarga besarnya, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, dan ilmunya serta karya-karyanya senantiasa bermanfaat untuk orang banyak. Dan juga senantiasa kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera pulihkan kesehatan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi seluruh tingkatan TK, SD, SMP, SMK Dinamika Pembangunan 1, 2 Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, tetap penuh dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita memohon, kita berdoa, mudah-mudahan pada tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan seluruh amaliyah kita di bulan suci Ramadan diterima dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan guru dan seluruh siswa-siswi yang berbahagia, alhamdulillah, pada bulan Ramadan tahun ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan sebagaimana mestinya. Sangatlah berbeda dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang lalu. Yang dapat kita maklumi, tahun yang lalu awal pandemi COVID-19, seluruh aktivitas ibadah dan aktivitas kegiatan sehari-hari dibatasi karena untuk meredam pencegahan penularan virus COVID-19. Dan kita dapat pahami virus COVID-19 ini bukanlah main-main, penularannya yang begitu cepat sehingga pemerintah mengambil sebuah tindakan pada tahun yang lalu, seluruhnya kegiatan di luar rumah dibatasi. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, kita dapat bertemu kembali pada bulan suci Ramadan, dan pemerintah membolehkan melakukan aktivitas kegiatan Ramadan di masjid maupun di tempat umum lainnya. Janganlah sampai kita membiarkan atau bulan Ramadan pada tahun ini lewat begitu saja. Sungguh sayang, amat disayangkan. Pada tahun lalu kita dibatasi untuk melaksanakan ibadah suci Ramadan
umat Islam sungguh sangat sedih. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Semua aktivitas kegiatan bulan suci Ramadan tahun kemarin tidak ada yang berada di masjid, musola, atau tempat ibadah yang lainnya. Dewan Guru dan siswa-siswi yang berbahagia, pada momentum bulan Ramadan tahun ini ada 3 yang bisa kita petik. Yang pertama, membersihkan jiwa dari dosa. Bulan suci Ramadan ibarat sebuah kendaraan yang setiap hari kita gunakan, kita pakai kemana-mana untuk membantu dan memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Dan suatu saat kendaraan kita itu kita servis, kita udah merasa nggak enak, bahwa kendaraan udah mulai berat, oli harus diganti dan lain sebagainya, maka kita bawa ke bengkel agar kendaraan yang menunjang atau menopang kegiatan kita sehari-hari dapat berjalan dengan baik. Begitupun dengan bulan suci Ramadan, ibarat bengkel untuk umat Islam. Dalam setahun 12 bulan, selama 11 bulan kita umat manusia, al-insanu makhallul khata' wan nisyan, insan manusia tempatnya salah dan lupa. 11 bulan yang lalu kita mungkin banyak dosa dengan orang lain, banyak dosa kepada Allah, baik maksiat kecil, maksiat besar, dan dosa-dosa yang lainnya, sehingga hati kita menjadi kotor. Maka di bulan suci Ramadan, 1 bulan Allah khususkan bengkel hati untuk umat Islam, diservis semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengharap pahala, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah salah satu momentum Ramadan, ialah mensucikan diri dari dosa. Kita puasa di bulan suci Ramadan dengan tujuan yang pertama, mensucikan diri dari dosa. Bahkan ulama-ulama terdahulu menyambut bulan suci Ramadan sudah mempersiapkannya dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Jadi mereka ketika ingin bertemu bulan Ramadan dengan hati yang kotor, yang tidak suci, merasa malu. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang memang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak persiapan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu atau orang tua kita terdahulu, terutama di pertengahan bulan Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. Jadi ibarat bulan nisfu Sya'ban itu, orang mau memasuki rumahnya dirapihin dulu, ngecat dulu rumahnya,
apa nih yang rusak, didandanin tuh rumahnya biar nyaman, biar enak masuk ke rumah nggak berantakan, semua keadaannya udah bersih, udah rapi. Kan orang-orang dulu sebelum bulan Ramadan semuanya pada sedekah, minta maaf pada tetangga, pada orang tua. Makanya kadang kita sering mendapat apa zaman sekarang tuh share-sharean dari WA atau medsos yang lainnya mengucapkan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, minta maaf tuh, taqabbalallahu minna, mohon maaf semuanya di bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Supaya kita memasuki bulan Ramadan, ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih. Inilah yang pertama, fungsi Ramadan mensucikan diri dari dosa. Yang kedua, menguatkan jiwa kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan, semua amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amalia kita sodako ke orang lain yang tadinya di bulan selain bulan suci Ramadan pahalanya 1. Misalkan nih sodako 2.000, udah lu pahala lu 2.000. Tapi di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan 2.000 menjadi 20.000. Kita membaca Al-Quran 1 ayat pahalanya 1 di luar bulan suci Ramadan, akan tetapi di bulan suci Ramadan 1 ayat kita mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Bagaimana kalau selama bulan suci Ramadan kita hatam Quran 30 juz, kita hitung sendiri berapa banyak pahala yang Allah berikan. Karena di bulan suci Ramadan Allah menugaskan malaikat pemberi rahmat, Allah menurunkan malaikat pemberi rahmat untuk melihat umatnya. Siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan apa? Dengan imanan wahtisaban, dengan beriman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, semua dikasih rahmat. Makanya kita mengetahui bahwa awal bulan suci Ramadan dari 1 sampai 10 awaluha rahmatun, semuanya mendapat rahmat Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya rahmat Allah, Rahman, Allah itu maha pengasih, semua dikasih. Beda dengan Rahim, Allah maha penyayang, menyayangi hanya umat Islam nanti di akhirat. Selain umat Islam yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mendapatkan rahim Allah. Awaluha rahmatun, di bulan suci Ramadan rahmat Allah semua Allah kasih. Makanya di awal bulan Ramadan gak heran kalau orang pada munggahan, walaupun kita tahu sehari-hari ini orang gak pernah ibadah, munggahan terawih penuh musola masjid di malam pertama. Karena semuanya apa? Semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menjual takjil untuk puasa, makanan untuk orang berbuka puasa, bukan hanya orang muslim saja. Banyak orang-orang non muslim mengambil kesempatan bulan suci Ramadan ini menjual makanan berbuka. Inilah semua rahmat Allah kasih untuk seluruh umat manusia, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah. Yang pertama tadi, puasa mensucikan diri kita dari dosa. Yang kedua, mendekatkan jiwa kita, diri kita takwa kepada Allah, yang kita maklum dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu kutiba alaikumusiyam, ay furido, artinya dipardukan puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu juga puasa. Tujuannya apa?
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan suci dan termasuk fondasi Islam, yakni rukun Islam yang 5. Dia dinyatakan Islam. Selain syahadat, dia wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, mendekatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Yang ketiga, momentum Ramadan ini menguatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, ketika engkau ditanyakan tentang aku oleh hamba-hambamu, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku itu dekat. Misalkan selama 11 bulan di luar bulan suci Ramadan kita kurang dekat kepada Allah, ibadah ya hanya 5 waktu yang kita tekuni. Tapi di bulan suci Ramadan ini banyak ibadah yang dapat kita jalani. Selain ibadah 5 waktu, kita juga bisa melaksanakan sholat tarawih di malam harinya, di waktu sahur. Bahkan sahur pun bernilai ibadah. Di sela-sela waktu sahur kita dapat melaksanakan sholat tahajud. Di pagi harinya setelah sahur kita berniat puasa. Semua rangkaian aktivitas kita sehari-hari pada bulan suci Ramadan, semua upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya janganlah kita sia-siakan, jangan sampai bulan suci Ramadan tahun ini berlalu begitu saja. Kita harus bersyukur kepada Allah, washkuru nikmatallah, bersyukur kepada Allah kita dapat bertemu pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Berapa banyak teman kita, tetangga kita mungkin tak menemui bulan suci Ramadan dengan keadaan yang kurang sehat, ataupun tetangga kita, saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat bertemu bulan suci Ramadan. Dan kita yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita upayakan diri kita lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan di mana seluruh doa-doa kita, kalau kita yakin kepada Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i ila da'an. Kalau hamba-hamba Muhammad meminta kepadaku dan berdoa kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doanya. Ini jangan kita sia-siakan. Bulan suci Ramadan ini, yang pertama membersihkan jiwa kita, diri kita dari dosa, mendekatkan kita takwa kepada Allah, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan haus. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju. Jangan sampai kita hanya orang-orang yang hanya berpuasa, kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Orang-orang yang bangun malam kita sahur doang, jadi kita hanya mendapatkan bangunnya doang, tapi kita tidak mendapatkan pahala atau hikmah dari kita bangun malam.
Ya salah satunya bangun malam ialah kita melaksanakan ibadah sholat tahajud. Jadi momentum di bulan suci Ramadan ini sangat banyak amalia-amalia yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.